Pada pelajaran kimia, kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta dapat dibedakan berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Kemudian dipelajari bagaimana unsur-unsur itu saling berikatan dan berinteraksi dengan unsur-unsur yang lain. Fisika juga melakukan hal yang sama. Segala sesuatu yang ada di alam semesta dapat digolongkan berdasarkan dimensi-dimensinya. Kemudian bagaimana dimensi-dimensi tersebut saling berinteraksi dengan dimensi yang lain. Dimensi-dimensi ini memiliki kode yang unik, yang kemudian disederhanakan sebagai sesuatu yang disebut sebagai besaran. Jadi, apa itu besaran? Besaran di dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan sendiri adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita terbiasa mengukur tinggi badan. Tinggi badan merupakan salah satu dari besaran, yaitu bagian dari besaran panjang. Jadi, besaran memiliki tiga kunci utama, yaitu dapat diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Tentu saja tinggi badan merupakan sesuatu yang dapat diukur. Dia memiliki nilai atau angkanya, kemudian dia juga memiliki satuannya. Berdasarkan satuannya, besaran digolongkan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lain. Ada 7 buah besaran pokok yang satuan dan besarannya bisa kalian lihat pada tabel. Besaran yang pertama adalah besaran panjang. Panjang berbicara tentang seberapa tinggi benda, seberapa dalam sesuatu, atau seberapa jauh sesuatu. Satuannya bisa bermacam-macam, seperti sentimeter, hasta, kilometer, mil, kaki, dan berbagai satuan-satuan yang lain. Tapi satuan yang diakui secara internasional yang digunakan sebagai penghubung dari semua satuan-satuan tersebut adalah meter. Besaran pokok yang kedua adalah massa, dengan satuan internasional berupa kilogram. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mengenal massa sebagai berat yang diukur dengan menggunakan neraca. Satuannya juga bisa bermacam-macam, seperti gram, kilogram, ton, kuintal, dan berbagai satuan lain, tapi satuan yang digunakan secara internasional adalah satuan kilogram. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu berbicara tentang seberapa lama sesuatu, yang tentunya diukur dengan menggunakan jam atau stopwatch, dengan satuan misalkan hari, tahun, minggu, namun satuan yang menjadi penghubung dari semua satuan-satuan tersebut yang diakui secara nasional adalah sekon atau detik. Ketiga besaran ini merupakan besaran-besaran yang akan sering kalian temui baik di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Jadi mengingat nama besaran dan satuan dari ketiga besaran ini merupakan hal yang sangat penting. Sementara untuk besaran pokok yang keempat, yaitu suhu, akan kalian pelajari di kelas 11. Di sana kalian akan mengetahui bahwa di Indonesia penggunaan suhu memiliki satuan Celcius, sementara secara internasional digunakan satuan Kelvin. Kemudian di kelas 12 kalian akan mengenal besaran kuat arus listrik yang tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelistrikan. Besaran-besaran yang lain seperti jumlah zat dan intensitas cahaya merupakan besaran yang jarang muncul. Di sini kalian harus memahami bahwa
Ketujuh besaran-besaran tersebut merupakan hal yang berbeda. Mereka berada pada dimensi yang berbeda. Untuk mempermudah penulisan, dimensi panjang ini biasa disingkat sebagai L dari kata long, massa ini sebagai M yaitu mass, dan T ini dari kata time yaitu waktu. Kenapa besaran-besaran ini merupakan sesuatu yang berbeda? Mungkin akan kalian sadari ketika kalian mengerjakan sebuah soal yang sederhana. Jika kalian mengukur massa kalian menggunakan timbangan, misalkan kalian mendapatkan bahwa massa kalian adalah 20 kg. Sementara ketika kalian mengukur tinggi badan, kalian mendapatkan tinggi badan kalian setinggi 1 meter. Mungkin pertanyaan yang agak unik adalah berapa sih 20 kg ditambah 1 meter? Apakah jawabannya 21 kg ataukah 21 meter? Yang harus kalian pahami di sini adalah dua besaran massa, dimensi massa. Sementara 1 meter merupakan besaran panjang. Massa dan panjang berada pada dimensi yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa dijumlahkan. 20 kg ditambah 1 meter tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Besaran-besaran di fisika hanya bisa dijumlahkan jika mereka memiliki besaran yang sama atau dimensi yang sama. Sebagai contoh, misalkan kalian diminta untuk menghitung berapa sih 2 kg ditambah 3 kg. Nah, tentu saja karena keduanya berada pada dimensi massa, jadi bisa dijumlahkan, yaitu jawabannya menjadi 5 kg. Tapi ini mereka berbeda dimensi massa dan dimensi panjang, sehingga keduanya tidak boleh dijumlahkan. Meskipun tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi, dimensi-dimensi ini atau besaran-besaran ini bisa saling dikalikan atau dibagi. Hal inilah yang kemudian memunculkan besaran turunan. Apa sih besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah luas dan volume. Luas berbicara tentang seberapa banyak kotak jika kita memiliki panjang dan lebar tertentu, sementara volume berbicara tentang seberapa banyak kubus-kubus kecil yang bisa dimasukkan ke dalam suatu wadah. Secara umum, luas memiliki rumus panjang dikali lebar. Di sini kita bisa lihat bahwa panjang merupakan besaran panjang dan lebar merupakan besaran panjang. Jadi, jika dilihat satuannya, maka luas memiliki satuan meter dikali meter, atau bisa ditulis sebagai meter kuadrat, dan jika ingin kita singkat, maka kita bisa menyingkatnya menjadi m kuadrat. Hal ini berarti bahwa luas memiliki dimensi besaran panjang kuadrat. Besaran panjang adalah L, jadi dimensi dari luas adalah L kuadrat. Sementara untuk volume, rumus volume secara umum adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini bisa kita lihat bahwa panjang merupakan besaran panjang, lebar merupakan besaran panjang, dan tinggi juga merupakan besaran panjang. Oleh sebab itulah, jika kita lihat satuannya, maka volume memiliki satuan meter dikali meter kali meter, atau bisa disingkat menjadi meter pangkat 3, atau M pangkat 3. Volume memiliki dimensi besaran panjang pangkat 3. Besaran panjang adalah L, jadi dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Contoh dari besaran turunan yang lain adalah kelajuan. Kelajuan dirumuskan sebagai jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran panjang, sementara waktu merupakan besaran waktu.
Satuannya berarti besaran panjang adalah meter, besaran waktu adalah sekon. Oleh sebab itulah satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Dan jika kita tuliskan dalam dimensinya, besaran panjang berarti L, besaran waktu itu berarti T. Jadi dimensi dari kelajuan adalah L per T. Atau jika T-nya ditarik ke atas, maka menjadi T pangkat min 1. Jadi pada kesimpulannya adalah yang membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan adalah dimensinya. Besaran-besaran pokok memiliki dimensi tunggal, yaitu satu buah dimensi saja, sementara besaran-besaran turunan terdiri dari beberapa dimensi.